Jumpa lagi. Kali ini aku nggak kemana-mana, di rumah aja. Dan buat kalian yang baru bergabung, terima kasih banget. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terus hari ini itu hari kelima, hari kelima di bulan Ramadan ya, kalau nggak salah. Sabtu, Minggu, Senin ya, hari kelima di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Well, kali ini aku mau sedikit cerita, sharing sedikit tentang pengalaman aku menjalankan ibadah puasa di Australia. Ada beberapa pertanyaan yang maksudnya yang diajukan ke aku tuh dalam arti gini, bagaimana, seru nggak ngejalanin puasa di sana gitu kan. Terus berapa jam sih puasanya di sana gitu. Udah gitu susah nggak sih ngejalanin puasa di sana gitu ya kan. Jadi di sini aku akan coba satu-satu untuk menjawabnya. Kalau dibilang susah atau tidak, aku merasakannya sejauh ini baik-baik saja. Suasananya itu seperti ketika kamu menjalankan puasa sunnah di Indonesia, di mana kamu hanya puasa sendiri tapi yang lain sedang tidak puasa. Jadi begitu rasanya. Bagi yang sering menjalankan puasa sunnah, itu bukanlah hal yang berat, dalam arti bukan sesuatu hal yang aneh, asing atau aneh gitu ketika menjalankan puasa di sini, dimana banyak di sekitar kamu nggak puasa tapi kamu puasa gitu ya kan. Terus kalau ditanya berapa jam sih, jamnya itu nggak jauh beda dari waktu di Indonesia untuk saat ini untungnya, karena kebetulan summer atau musim panas telah berlalu, sehingga alhamdulillah banget itu waktunya tuh kurang lebih 13 sampai 14 jam. Jadi tidak terlalu jauh berbeda dari di Indonesia, dimana udah beberapa hari ini memang waktu berbukanya itu di jam 5.55 sore atau jam 6 kurang 5 menit. Dan kalau dilihat dari jadwal kalendernya itu, di kalender Ramadan itu makin kesini nantinya akan semakin lebih cepat lagi waktu berbukanya. Begitu, untungnya adalah seperti itu. Kalau di saat summer itu kemungkinan akan lebih panjang waktu berpuasanya, tapi saat ini tidak, karena summer telah berakhir di bulan Februari ya, awal-awal Maret masih gitu, tapi pas kesininya alhamdulillah sudah tidak summer lagi gitu. Dan seru nggak sih puasa di sini, berat nggak? Kalau yang tadi dibilang berat, pertama tadi udah aku jawab, udah aku jelasin. Kalau dibilang seru atau tidak, aku merasa serunya adalah itu benar-benar challenging, itu benar-benar melatih diri kita untuk tetap kuat di saat lingkungan sekitar itu mendukung untuk tidak puasa. Paham ya? Jadi kalau dibilang seru atau tidak, serunya adalah seperti itu. Bukan seru yang dalam arti banyak yang jualan tajil atau banyak jalan-jalan yang macet atau apa di saat ngabuburit gitu, ada momen ngabuburit, nggak seperti itu. Jadi memang serunya adalah kamu melatih diri sendiri lagi lebih gitu ya kan, untuk bisa terus bertahan memegang teguh pendirian. Itu dia serunya di situ. Selain itu, keseruannya adalah kalau kita rajin-rajin lihat, cari-cari info, itu ada beberapa komunitas-komunitas muslim khususnya dari Indonesia yang mungkin mengadakan acara buka puasa
sama untuk memfasilitasi mereka supaya tetap merasa seperti ada di Indonesia. Suasananya bisa dalam arti menu makanan yang mereka sajikan itu adalah menu-menu Nusantara seperti itu. Nah, kalau untuk hal tersebut aku belum bergabung, tapi aku ada rencana untuk bergabung dalam acara tersebut. Kita lihat nanti ya guys, pasti aku akan sharing juga kepada kalian kalau nantinya aku bergabung. Well, hari ini selanjutnya itu hari ini aku mau sedikit cerita lagi tentang hari ini tuh kan jadwalnya mengikuti kelas bahasa Inggris. Nah, dalam kelas bahasa Inggris itu biasanya setelah selesai kelas mereka tuh ada acara lunch bareng, cuman sekedar untuk lebih mengakrabkan diri gitu, makan siang bareng tapi potluck. Jadi kita bawa makanan yang bisa di share untuk bareng-bareng gitu ya kan. Nah, aku tuh di kelas udah ditanyain gitu kan bisa datang atau tidak, karena sebelumnya memang aku tertarik untuk datang, tapi aku lupa kalau Senin berikutnya itu adalah sudah masuk Ramadan gitu. Jadi aku sempat nolak di kelas tadi itu, aku sempat nolak ketika ditanya bisa ikutan atau tidak, terus aku sempat nolak dalam arti aku kasih alasan karena hari ini aku sedang berpuasa, dan mereka cukup paham dalam arti oh that's Ramadan, that's because of Ramadan. Oh ya, aku udah jelasin kayak gitu ya. Tapi mereka tetap mengajak dalam arti gini, nggak apa-apa kok kamu datang aja untuk ngobrol-ngobrol dan ketemu yang lain gitu. Terus aku tanya apa boleh kayak gitu, maksudnya is it alright, dalam arti karena kan aku nggak akan makan gitu ya kan di sana bersama mereka gitu kan, cuma datang terus. Tapi mereka bilang nggak apa-apa kok, itu lebih nice kayak gitu. Jadi ya udah, untuk menghargai ajakan itu aku datang ke tempatnya salah satu guru di kelas, maksudnya tutor di kelas. Jadi memang kebetulan minggu ini diadakan di rumahnya dia gitu kan. Pas kita datang, wow, emang mereka sangat welcome, sangat menyambut dengan tangan terbuka, termasuk suaminya juga silakan masuk segala macam. Di sana udah ada beberapa orang yang udah datang dari community center gitu kan, dari pusat komunitas yang lainnya juga. Jadi kurang lebih ya mungkin kurang lebih 10 orang ya gitu. Terus ada beberapa juga yang memang aku sudah kenal. Kita datang tetap kita bawain, aku dan pasangan aku tetap bawain kue gitu untuk di sharing ke mereka walaupun kita nggak makan gitu ya kan. Oke, pas kita datang rumahnya itu nice banget, bagus banget. Dalam arti gimana ya, itu masih di kota, bukan di pinggiran kota, tapi suasananya tuh benar-benar tenang karena dikelilingi oleh banyak pepohonan. Jadi dia tuh kayak di tengah-tengah. Jadi kayak rumah, kalau kalian nonton film Hollywood tuh ada film yang di tengah-tengah perkebunan gitu ya kan, lebih seperti itu. Dan ngobrol-ngobrol, ternyata itu luasnya, mereka punya halaman yang luas, tanah yang luas. Kalau nggak salah tanahnya itu sekitar 5 hektar ternyata pas ditanyain gitu ya kan. Wow, singkat cerita sambil lihat-lihat rumah, nanti aku tampilin juga foto-fotonya. Ketika mereka makan kayak di meja makan gitu di luar, di backyard, di halaman belakang rumah ada setting meja gitu, terus pada duduk di situ semua dan sambil menikmati hidangan mereka gitu ya kan. Mereka nanya-nanya dong, penasaran, nanyanya gini, ada yang nanya kapan kamu bisa makan gitu ya kan. Terus
boleh minum air nggak selama puasa gitu kan, karena mereka mungkin berpikir puasa itu hanya puasa untuk tidak makan tapi masih bisa minum gitu ya. Kita jelasin, dibantu juga sama partner aku, dia bantu jelasin dalam arti kita nggak boleh makan dan minum gitu ya kan. Terus itu berapa lama, kita patokannya adalah sunset ya, ketika matahari terbenam gitu ya kan. Kita jelasinnya seperti itu ke mereka untuk lebih mudah dipahami gitu ya kan. Lalu setelah itu oh gitu, terus ada lagi yang nanya, jadi kayak mereka tuh penasaran, ingin tahu lebih tentang puasa itu gimana sih gitu loh ya kan. Dan jujur aku sih senang banget menjelaskannya gitu kan, menjelaskan ke mereka, membuat mereka tahu lebih jauh gitu kan tentang ibadah puasa itu seperti apa sih gitu ya kan. Sampai ada yang bertanya, tapi boleh berenang nggak kalau lagi puasa gitu. Kita jelasin boleh kok berenang, asalkan tidak ada air yang tertelan. Tapi bila ada maksudnya secara tidak sengaja ada air tertelan, itu pun tidak masalah karena itu tidak disengaja, bukan dengan sengaja. Kita jelaskan seperti itu. Oh oke. Terus ditanya berapa lama sih puasa, katanya gitu. Hampir sebulan. Aku bisa sebutnya itu 29 hari, kurang lebih 29 sampai 30 hari, tapi kayaknya jarang kita 30 hari, selalu di 29 dan 30 harinya itu di lebaran gitu kan. Jadi aku bilang kurang lebih ya 29 hari. Oke. Terus ada yang nanya lagi, selama puasa apakah melakukan pekerjaan rutin seperti biasa? Oh iya pasti, jadi bukan berarti kita libur, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Jadi senang banget bisa ngejelasin itu gitu ya kan. Kalau itu tidak semenyeramkan itu, kita tetap bisa, kita juga menjelaskan kita bisa tetap makan dan minum sepuasnya di malam hari kok, tapi ketika matahari terbit, mulai terbit, kita harus stop itu gitu. Dan terus kalau anak-anak, ada lagi pertanyaan, terus kalau anak-anak apa mereka melakukan hal yang sama gitu. Aku jawab dong, ibaratnya iya sama gitu, cuman kita sedikit memberi toleransi untuk anak-anak saat mereka mulai belajar berpuasa. Kalau mereka tidak cukup kuat, mereka bisa membatalkannya di break the fast tuh di lunch time gitu. Tapi so far sejauh ini mereka bisa kok menjalankannya di full day gitu, maksudnya seharian penuh. Itu kayak yang surprising, jadi memang kayak mereka kayak kaget gitu, oh gitu, itu pasti berat banget ya segala macam. Well memang cukup kalau untuk di logika itu memang cukup apa ya, kayaknya terdengar sangat berat untuk dipahami gitu ya kan. Tapi ketika dijalankan itu tidak seberat itu. Seperti yang kita tahu banget, bagi yang setiap tahun sudah menjalankan ibadah puasa pasti setuju dengan pendapatku, dimana ketika dijalankan itu tidak seberat itu. Bahkan dulu ketika partnerku itu tahu gitu, dia khawatir dalam arti aduh aku bisa mati nih nggak minum nggak makan seharian gitu ya kan. Tapi ketika dia coba untuk belajar itu, dia merasakan dia baik-baik aja kok gitu kan. Dia baik-baik aja, malah lebih suka menjalankan puasa ketika dia masuk kerja katanya, karena waktunya itu tidak terasa, dan jadi dia tuh menyibukkan diri, tidak membuat pikirannya tuh berpikiran tentang dia lapar gitu. Tapi memang benar, aku mengakui, dimana kalau kita berpuasa sambil kerja normal gitu, mengerjakan kerjaan kita secara normal, itu nggak akan kerasa kalau kita lagi puasa. Itu malah enak banget daripada ketika lagi puasa tapi pas banget lagi libur juga, itu berasa banget beratnya karena nggak ada aktivitas, kita stuck
di situ aja mikirinnya, perutnya sakit apa gitu. Well, jadi segitu dulu curhat-curhat hari ini. Sampai jumpa di curhat lainnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah, bye-bye guys. You see, these are mostly eucalyptus, generally. How about this? Huh? Is it not eucalyptus? No, not all of them. But I'm saying mostly eucalyptus. Ironbark, maybe.